semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas mengenai tokoh wanita yang membuka jalan untuk Insinyur Soekarno untuk bergulat dengan buku dan mengantarkannya sampai ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Siapakah wanita tersebut? Apakah di antara kalian ada yang mengenalinya? Ya, wanita tersebut adalah Inggit Garnasih. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman serta kerabat kalian ya. Yuk, langsung aja kita ke temanya. Sebelum kita memulai cerita mengenai Ibu Inggit dengan Bapak Insinyur Soekarno, kita akan bahas sedikit mengenai latar belakang Ibu Inggit Garnasih. Ibu Inggit Garnasih merupakan sosok wanita tangguh yang sangat berpengaruh untuk Insinyur Soekarno untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Beliau lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Februari 1888. Beliau lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya bernama Arjipan dan ibunya bernama Amsi. Ibu Inggit memiliki dua saudara yang bernama Nata Disastra dan Murtasih. Pendidikan Ibu Inggit hanya diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar. Walau begitu, Ibu Inggit memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Disebutkan bahwa kecerdasan emosional jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Saat masih remaja, Ibu Inggit adalah kembang desa di kampungnya. Banyak lelaki yang berupaya mendekat hanya untuk bisa mencuri perhatiannya. Cerita kehidupan asmara Ibu Inggit berawal dari pernikahan pertama Ibu Inggit Garnasih dengan Nata Atmaja. Beliau merupakan patih di kantor residen Priangan. Pada saat itu Ibu Inggit berusia terbilang cukup muda. Pada pernikahan tersebut Ibu Inggit berusia 12 tahun. Namun pernikahan tersebut berhenti di setengah jalan. Kemudian Ibu Inggit menikah dengan seorang pengusaha yang aktif di organisasi Serkat Islam bernama Haji Sanusi. Tahun 1921, Insinyur Soekarno datang ke Bandung untuk mulai kuliah di Teknik High School. Beliau datang ke Bandung seminggu sebelum dimulainya perkuliahan. Beliau datang bersama istri pertamanya yaitu Siti Utari. Mereka diminta oleh mertua untuk tinggal di kediaman Haji Sanusi dan Inggit Garnasih. Pernikahan antara Insinyur Soekarno dan Siti Utari tidak harmonis atau seperti pasangan muda lainnya. Mereka memiliki perbedaan visi dan misi dan akhirnya memutuskan untuk bercerai di tahun 1923. Dari sebelum bercerai, Insinyur Soekarno menaruh perasaan terhadap Inggit Garnasih dan beliau pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada suami Inggit Garnasih. Tetapi tanggapan suami Inggit Garnasih tidak marah, melainkan senang karena Insinyur Soekarno mau berterus terang dan memberikan jalan untuk Insinyur Soekarno menikahi istrinya dengan menceraikan Inggit Garnasih. Pada tanggal 24 Maret 1923, akhirnya Insinyur Soekarno resmi menikahi Inggit Garnasih walaupun memiliki perbedaan usia yang jauh yaitu 13 tahun. Ibu Inggit Garnasih selalu menemani Insinyur Soekarno menghadapi pahitnya kehidupan. Setelah menjadi istri Soekarno, Ibu Inggit dan Soekarno menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Karena pada waktu itu pun Soekarno masih kuliah. Walau begitu, Ibu Inggit dan Pak Soekarno kompak dalam bekerja sama. Ibu Inggit juga melakukan segalanya dengan ikhlas agar Soekarno bisa menyelesaikan pendidikannya dan perjuangan meraih kemerdekaan. Ibu Inggit juga sangat mendukung perjuangan Soekarno, di mana tempat tinggal mereka dijadikan tempat untuk berkumpulnya para tokoh untuk berdiskusi. Ibu Inggit juga tidak menuntut Soekarno untuk menjadi tulang punggung perekonomiannya, karena ia memahami Soekarno harus berjuang dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1926, Insinyur Soekarno menyelesaikan pendidikannya dan mulai aktif di bidang politik dan mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Sampai ketika
pada tanggal 29 Desember 1929, Insinyur Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara di Bandung. Hal ini dikarenakan PNI yang semakin besar dan agresif membuat pihak Belanda semakin khawatir. Walau begitu, Ibu Inggit tak pernah lelah memberikan semangat kepada suaminya itu. Saat Insinyur Soekarno dipenjarakan, Ibu Inggit kerap sering menjenguknya dan menyelipkan uang di dalam makanan yang dibawanya agar Soekarno bisa merujuk penjara untuk membelikannya surat kabar. Selama Soekarno di penjara, Ibu Inggit juga menjadi perantara Insinyur Soekarno agar bisa terus berhubungan dengan para aktivis pergerakan nasional lainnya. Selain itu, Ibu Inggit juga mengutus kurir ke Jakarta untuk mengambil buku-buku milik Sartono Kartotirjo untuk ia berikan kepada Soekarno. Ibu Inggit harus berpuasa selama 3 hari agar buku tersebut bisa diselipkan ke dalam perutnya, kemudian dililit menggunakan kembingnya. Agar tidak terlihat oleh penjara, perjuangan Ibu Inggit tidak hanya sampai di situ saja. Untuk bisa datang mengunjungi Insinyur Soekarno di penjara, beliau harus berjalan kaki sejauh 50 km. Karena ia tidak memiliki uang cukup membayar delman, Ibu Inggit dapat menahan kesedihan melihat suaminya yang merasa tertekan. Ia tidak menunjukkan kesusahan atau rasa kecewa di hadapan Insinyur Soekarno. Bahkan ketika Insinyur Soekarno merasa bersedih karena merasa gagal sebagai kepala rumah tangga, Ibu Inggit justru menenangkan hatinya. Ibu Inggit juga berhasil menyelupkan beberapa dokumen yang kemudian digunakan Insinyur Soekarno untuk menulis pembelaannya dan membuatnya bebas. Kesetiaan Ibu Inggit Garnasy tak terhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1933, saat Insinyur Soekarno sudah bebas, ia pun memulai aksinya kembali di bidang perpolitikan. Hal inilah yang membuat dirinya harus dibuang dan diasingkan di kota Ende, Kepulauan Flores. Saat itu, Ibu Inggit Garnasy bisa dikatakan sebagai wanita bebas, di mana ia bisa saja tidak ikut dalam pengasingan tersebut. Namun, besarnya cinta dan juga kesetiaannya terhadap Insinyur Soekarno, ia memilih untuk ikut dalam pengasingan tersebut. Hingga pada tahun 1938, pengasingan tersebut pun dipindahkan ke Bengkulu. Disitulah Insinyur Soekarno bertemu dengan Fatmawati dan menaruh hati padanya. Pada tahun 1942, Insinyur Soekarno pun bebas, kemudian dikirimkan kembali ke Jakarta. Soekarno pun meminta izin kepada Ibu Inggit untuk dapat menikahi Fatmawati. Ibu Inggit Garnasy, ia telah menemani Insinyur Soekarno selama 20 tahun dalam menghadapi kehidupan yang pahit, sulit, dan amat berat. Tak menutup kemungkinan bagi Soekarno untuk tidak terpesona akan kecantikannya Fatmawati. Namun mendengar hal tersebut, Ibu Inggit Garnasy menolak untuk dimadu dan memilih bercerai apabila Insinyur Soekarno tetap ingin menikahi Fatmawati. Mendengar hal tersebut, Insinyur Soekarno pun enggan untuk menceraikan Ibu Inggit Garnasy dan mencoba menjelaskan walaupun ia menikah dengan Ibu Fatmawati, yang akan menjadi istri pertamanya tetaplah Ibu Inggit Garnasy. Namun tetap saja Ibu Inggit Garnasy dengan tegas menolak bahwa ia tidak ingin dimadu. Dan ia memilih untuk merelakan Insinyur Soekarno agar bisa bersama dengan Fatmawati. Walaupun demikian, Insinyur Soekarno pun akhirnya menikahi Fatmawati dan menceraikan Ibu Inggit Garnasy 2 tahun tepat sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1943. Walau demikian, Ibu Inggit Garnasy tidak merasa kecewa. Ia justru senang karena telah dapat menjalani kehidupan
yang sulit dan mengantarkan Insinyur Soekarno menuju kemerdekaan dan menjadikan dirinya sebagai sosok yang hebat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Ibu Inggit Garnasih pun sangat berlapang dada. Ia pun memaafkan Insinyur Soekarno bersama dengan Fatmawati. Bahkan saat Insinyur Soekarno wafat pun, Ibu Inggit Garnasih pun datang dalam pemakamannya tersebut dan mengucapkan salam perpisahan terhadap Insinyur Soekarno. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita. Kali ini mengenai perjalanan Ibu Inggit Garnasih mengantarkan Insinyur Soekarno ke depan pintu kemerdekaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.